Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya, Firisa, Farid, Khafif Askar, Ridwan, Ambar, Fadlur Rahman, Izul, Arif, Aida. Anggia kemana? Orangnya hilang. Alwan segera vaksin ya. Francisca Dea, Anda sudah lengkap vaksinnya? Sudah, Pak. Oke. Sudah. Nabila udah? Fajrul, rambutmu nggak berubah-ubah Jrul kayak gitu dulu dari sebelum pandemi sampai sekarang. Yara Ahmad, Ja'far Abdurrahman, Kamran, Ustadz kita dari Timur, Arif, Santosa Aji, Aisyah Laili, Pria Sambudi sudah tadi ya. Ayu Kinanti. Ayu Kinanti itu bukan yang kecelakaan itu ya, Ayu, bukan ya? Bukan, Pak. Itu Ayu siapa ya itu? Ayu tidak Kinanti ya. Oke, teman-teman semua, kita akan belajar bersama di mata kuliah resolusi konflik sosial keagamaan ini. Besok mungkin hari Selasa di mata kuliah yang lain ya. Mohon tidak bosan-bosan. Mata kuliah ini 4 SKS, Senin 1, Jumat 1. Nah, untuk mengatasi upaya mengatasi penyegaran, untuk Jumat Anda gunakan untuk mini riset ya, untuk resume, untuk cari data lapangan gitu. Bukan data lapangan lah, data kos gitu, sekos atau tetangga. Nanti dikerjakan hari Jumat, kuliah efektifnya, in kelasnya hari Senin. Kita diskusinya. Gitu ya. Apa mau dua-duanya masuk? In kelas. Baik, teman-teman, tentu saya sangat senang ketemu dengan teman-teman. Dulu semester berapa kita ketemu, terus berpisah ya. Karena karena cobaan ini, corona ini. Walaupun begitu kita selalu berjumpa via Zoom, kemudian sekarang juga saya data di WA itu ada data semuanya daring, menginginkan daring 70 orang, 27 orang. Luring hanya 1, Kamran. Kamran. Baik, tidak bermaksud tirani minoritas ini Kamran ya, tidak bermaksud tirani mayoritas terhadap minoritas, tapi sambil menunggu perkembangan. Dan siapa yang sudah punya kos di Jogja? Raise hand. Sudah nggak dibayar? Sudah pulang? Ya, oke, kita daring dulu ya sampai lihat perkembangan dengan segala hambatannya ya. Ada mungkin banyak hambatan, sulit mendapatkan buku mungkin, atau justru gampang ya karena download gitu. Nah, selama 1 semester dan hari ini kita perkuliahan perdana, kita akan kuliah bersama, belajar bersama di mata kuliah ini. Mata kuliah ini kalau tertarik teman-teman nanti, tentu ketertarikan itu di perjalanan ya. Nanti tertarik apa tidak didalami, kalau tertarik kemudian Anda jadikan nanti untuk tema skripsi Anda. Banyak yang menulis tentang resolusi konflik ya, untuk jadi tema skripsi ini. Ya, teman-teman semua, saya sendiri sebagai bocoran nih, sudah mendapatkan uang puluhan juta teman-teman dengan mendalami resolusi konflik ini. Sudah 3 atau 4 kali penelitian resolusi konflik di Ambon. Kemarin tahun lalu saya juga ke Ambon, 2021 ya, meneliti ini. Ya uang sakunya saja 15 juta lah teman-teman untuk meneliti resolusi konflik di Ambon. Ya, kalau tertarik dan kalau jenengan nanti punya bayangan untuk aktif di Kementerian Sosial, di lembaga-lembaga Bina Damai, ilmu ini membekali awal teman-teman untuk masuk ke sana. Itu ya. Oke. Nah, kawan-kawan semua,
Mungkin ada yang mau disampaikan harapan dari teman-teman dengan mata kuliah ini? Mewakili kelas? Siapa? Sebelum saya sampaikan rencana pembelajarannya, semesternya, RPS-nya. Ada tak? Ada? Kalau nggak ada, mari kita mulai perkuliahan kita dengan bersama-sama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman semua sekarang posisinya di semester 6 ya? Kalau yang NIM-nya 19 berarti semester 6 ya, Ferry saya? Iya, Pak. Berarti Iya. Anda harus sudah punya bayangan proposal, Pak. Ferisa, Anda kan DPA-nya saya ya? Iya. Saya DPA-nya, Bapak. Ferisa, Dina, Nabila semuanya semester 6 ini Anda apa ya, recall lagi apa toh kecenderungan Anda untuk nanti menulis untuk karya ilmiah tema apa yang mau Anda angkat di skripsi nanti ya. Harus sudah mikir ya. Harus konsultasi ke DPA, saya punya masalah ini bagaimana. Nah, mungkin mata kuliah ini bisa memberi gambaran nanti untuk Anda ngambil salah satu tema untuk ke skripsi ya, skripsi. Supaya Anda bisa cepat sarjana atau cepat S2, cepat kerja. Baik, mata kuliah ini mata kuliah wajib ya, semua harus ambil 4 SKS, dan sejak lama saya dipercaya untuk mengampu ini karena selain psikologi agama, S2 saya resolusi konflik, teman-teman. S2 saya resolusi konflik, jadi belajar lebih dulu dari Anda di S2 tentang resolusi konflik ini. Nah, untuk hari ini hanya perkenalan aja ya, perkenalan mata kuliah ini. Izinkan saya untuk share screen RPS-nya yang akan saya kirim di WA teman-teman. Sudah bisa kebaca, teman-teman? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Terima kasih. Sudah pada sarapan belum? Yang nggak puasa udah sarapan belum? Jangan sarapan siang ya. Sarapan tuh pagi. Baik. Ini dia rencana pembelajaran semester mata kuliah resolusi konflik sosial keagamaan. Ini sudah saya revisi sekian kali. Hari ini ada saya susun ulang 1 Februari. Kemudian dosennya saya jangan lupa ya. Jangan panggil ibu. Ada yang WA masih panggil ibu. Mungkin ngasih namanya bukan Roni, Rini mungkin, jadinya kan panggil ibu. Saya itu cowok. Oke. Nah, teman-teman, ini beberapa poin akan saya bacakan ke teman-teman karena itu yang akan kita capai selama 1 semester ini, atau itu yang saya janjikan ke teman-teman. Setelah lulus dari 1 semester ini, mata kuliah ini bisa apa, mampu apa. Nah, itu di ilmu keguruan namanya ilmu kedosenan ini, CPMK. Bagi kalian nggak penting ya. CPMK. Apa dia ini? Teman-teman, saya janjikan mampu menganalisis resolusi konflik sosial keagamaan. Oke, nanti tagih saya 1 semester itu bisa ini apa enggak? Mampu menganalisis resolusi konflik sosial keagamaan suatu wilayah bekas konflik. Oke, kita akan telaah, kita akan teliti, tidak turun lapangan. Tidak kayak saya ke Ambon, makan bapeda, foto bersama, 1, 2, 3, kalau di sana kan. Enggak, kita cukup Anda cari data pustaka, Anda analisis, ini kan mampu menganalisis. Apa yang dianalisis? Resolusi konfliknya.
Mungkin konflik Ambon, mungkin konflik Poso, mungkin konflik Ahmadiyah NU Sampang, Madura ya. Mungkin konflik pendirian rumah ibadah GKI Jasmine, konflik Aceh, konflik Israel Palestina misalnya kan. Itu dia, di suatu wilayah bekas konflik menggunakan pendekatan sosiologi konflik. Oke. Nah, saya teman-teman untuk riset terakhir konflik Ambon kemarin itu pendekatannya psikologi agama. Jadi saya meneliti para tokoh aktivis perdamaian Muslim Kristen dilihat dari teori kematangan beragama dalam psikologi agama. Di mereka yang aktif, giat melakukan damai itu adalah orang-orang yang matang beragamanya daripada tokoh-tokoh agama yang masih mengobarkan konflik. Nah, mata kuliah ini tidak sampai ke situ. Cukup saja pendekatannya sosiologi konflik dalam laporan mini riset 10 halaman. Nanti dipresentasikan ya. Kelompok kalau ini, kelompok. Nah, kalau teman-teman sudah bisa bikin laporan mini riset seperti ini, artinya kan bisa juga toh melakukan itu dalam bentuk skripsi kan? Tinggal memperdalamnya, tinggal memperluasnya, keluasannya, kedalamannya. Nah, gitu teman-teman. Oke, jadi sangat mungkin. Kemarin saya bimbing Mbak Sabila Rossi ya, konflik pembangunan gereja di mana gitu, menelaah resolusi konfliknya di Semarang, dan sudah lulus. Nah, kalau teman-teman tidak ke lapangan, hanya pustaka dulu aja. Apa yang dianalisis? Ininya, resolusi konfliknya. Macam mana? Nanti teorinya kita ada. Oke, suatu wilayah bekas konflik. Oke, menggunakan pendekatan sosiologi konflik. Nanti kita akan diskusi teori konflik dari Karl Marx dan resolusinya dari Karl Marx, Dahrendorf, Ibnu Khaldun, Lewis Coser, dan lain-lain. Oke, jadi ada teori konflik dan gimana sih resolusinya, penyelesaiannya, pemecahannya. Itu CPMK-nya. Sampai sini silakan ada yang komentar. Harus ada yang komentar. Silakan. Halo, Izul, Farid, Fadul, Arif, Firisa, Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Lagu anak saya itu Aisyah. Yang PAUD. Sampai ada YouTube-nya saya. Trio Kriwil. Azza, Aida, Fi soal, any question? Francisca, Farah juga saya DPA-nya ya Farah ya? Iya, Pak. Oh, kalau Francisca bukan ya? Kayaknya sering nggak saya? DPA, Pak. Oh dia benar, ingat berarti. Berarti saya tidak ngaku-ngaku ya Francisca. Kalau cowoknya siapa ya? Segera konsultasi ya, Ridwan ke DPA Anda, Isul supaya cepat selesai. Ada pertanyaan sampai sini? Guys? Firisa kayaknya mau nanya. Halo? Ya. Kiranya dilanjut dulu aja. Kamu itu berarti suruh ngomong terus saya. Udah kelas tadi. Mana haus bisa di puasa. Oke. Teman-teman, begitu ya. Deskripsi singkat mata kuliah ini ya membekalilah teman-teman secara teoretik maupun keterampilan menganalisis resolusi konflik. Nah, tentu dengan begitu harapannya teman-teman lulus dari mata kuliah ini, lulus dari prodi ini bisa menjadi apa? Resolver konflik ya, bisa menjadi pemecah apa? Pemecah konflik.
penyelesai konflik gitu di masyarakat. Jangan menjadi bagian dari konflik, jangan dari part of konflik. Jangan jadi maker konflik, jangan jadi pembuat konflik, tapi bisa menyelesaikan, membantu masyarakat terdekat menyelesaikan konflik-konflik sosial gitu. Minimal netral ya. jangan ikut mengobarkan konflik. Gak lulus nih. Di sini misalnya dapat nilainya A, kok malah jadi part of konflik, bagian dari konflik. Jangan. Oke, harapannya itu. Membekali itu dan Anda menjadi agent of peace ya, peace agent perdamaian di masyarakat. Tentu kita akan berbeda ya. Anda yang belajar resolusi konflik di studi agama-agama tentu akan berbeda dengan yang resolusi konflik murni. Karena Anda sudah dibekali wawasan, kesadaran, toleransi, kesadaran multikulturalisme, kesadaran hidup berdampingan dengan semua umat beragama, tentu akan berbeda. Nilai plusnya di situ. Teman-teman jangan khawatir tentang masa depan ya. Peluang pekerjaan teman-teman itu luas sekali. Oke, itu dia. Materinya kawan-kawan, 1 konflik sosial. Bukunya di saya banyak nih. Biasanya saya taruh di fotokopi ya. Sekarang fotokopi fakultasnya udah nggak ada, udah pindah. Konflik sosial. Kemudian konflik sosial keagamaan. Apa bedanya? Oke. Persamaannya pasti ada, perbedaannya macam mana. Dan teman-teman akan riset. Ini yang konflik sosial akan riset lapangan. Nanti ya, tunggu kabar selanjutnya dari Inyo. Nomor 3 ya. Teori konflik dan resolusinya menurut Karl Marx. Nah, siapa yang suka pemikiran Karl Marx pasti tahu teori konflik Karl Marx dan resolusinya macam mana. Resolusi itu kan bagaimana konflik itu bisa diselesaikan. Selamat datang Taufan Firdaus, Anda baru on cam ya, dan langsung nongol. Baik, Anda di mana Taufan? Di Jogja atau di Kanada atau di mana? Di Lamongan, Pak. Oh, Lamongani ya. Dekat Gresik nggak Lamongan itu Taufan? Iya, dampingan. Dengan saya dekat ya. Iya, Pak. Saya bulan apa mau nganterin anak mondok di Gresik. Anak pertama. Mampir, Pak. Ya, insya Allah. Kasih. Yang keempat, teori konflik menurut Dahrendorf dan resolusinya. Kalau teori konflik itu banyak sekali, teman-teman. Saya ambil saja contoh-contoh mewakili era pra-industri, era industri gitu. Oke, karena konfliknya berbeda kan. Kemudian yang kelima, teori konflik dan resolusinya menurut Koser. Menarik ini teman-teman. Itu banyak ya teori konflik di buku sosiologi konflik tuh banyak sekali. Bah, kalau di Jogja teman-teman bisa pinjam buku saya itu banyak sekali. Kalau nulis tesis ya. Tesis maaf, saya di S2 sekarang. Skripsi. Saya kan di S2 API. 6. Menurut Ibnu Khaldun, ya Ibnu Khaldun dikenal sebagai sosiolog Muslim pertama ya. Bukunya apa teman-teman? Buku sosiologinya apa? Di pondok ada itu diajarkan. Al-Muqaddimah. Al-Muqaddimah apa Muqaddimah ya? Ada yang tahu? Ada? Kamran. Muqaddimah apa Al-Muqaddimah? Pembukaan, Pak. Awalan gitu, Pak. Gimana? Putus kan suaranya atau punya saya yang jelek ya? Oke. Pokoknya ngono ya kan. Ya, Ibnu Khaldun kita akan pelajari ya. Kemudian kawan-kawan, setelah itu kita akan diskusi tentang relasi eksternal konflik keagamaan. Sewaktu teman-teman meneliti resolusi konflik,
di suatu wilayah konflik itu memang akan ditemukan ini faktor struktural konflik. Di konflik itu tidak mudah untuk diurai. Penyebabnya ini apa tuh? Kalau sudah terjadi blur gitu ya, itu nggak bisa dilihat hanya dari sejak terjadinya konflik itu. Harus diurai betul, sehingga akan ketahuan faktor strukturalnya apa, faktor kulturalnya, faktor kulturalnya apa. Setelah ketahuan faktor struktural atau faktor kultural, kedua-duanya atau salah satunya, maka dapat dirumuskan ini teman-teman resolusinya. Resolusi struktural sama atau resolusi kultural. Ya toh, ada konflik yang memang berasal dari kultural ya, secara kultural ada konflik yang dibuatkan, yang diprovokasi, ini faktor struktural. Ada faktor struktural. Kemudian yang ke-11 kita akan diskusi tentang teknik-teknik menyelesaikan konflik di luar pengadilan. Yang resolusi konflik ini yaitu negosiasi dan mediasi. Nah, teman-teman, suatu waktu sangat mungkin bisa menjadi mediator, bisa menjadi negosiator dalam suatu konflik. Oke, itu dia. Nah, kawan-kawan semua, referensinya banyak di saya. Ini ada juga jurnal saya 2 ya, tentang konflik Ambon nih, ada 2. Yang pertama, Pela Gandong sebagai resolusi kultural dalam konflik Ambon, Jurnal Living Islam, volume 5 nomor 1 tahun 2002 baru terbit ya. Kemudian ada juga artikel saya resolusi konflik keagamaan integratif, studi atas resolusi konflik keagamaan Ambon, juga di Jurnal Living Islam volume 3 tahun 2000. Dan banyak buku resolusi konflik lain dan buku-buku sosiologi konflik. Ini banyak sekali. Nah, itu teman-teman. Sampai sini silakan. Ada respon? Lanjutkan lagi, Pirisa. Pirisanya hilang. Aida? Tanya dulu lah. Mungkin dilanjutkan dulu, Pak. Wah, sama. Kamu tuh copy paste Pirisa. Kena plagiarisme aja. Oke. Ahmad Fadul, Anda mau nanya kayaknya. Izul? Farid? Tak ada? Oke. Detail-detail kita setiap pertemuan ini ada di minggu pertama sampai minggu ke-24 ya kawan-kawan. Anda bisa baca sendiri. Nomor pertama misalnya mahasiswa mampu menguraikan hakikat konflik secara sosiologis ya. Bukan konflik psikologis ya teman-teman yang akan kita kaji di sini. Tapi konflik yang bernuansa sosiologis. Kalau konflik pribadi itu pendekatannya psikologi. Kok saya belum dapat calon nih, udah semester 6. Nah, itu konflik psikologis itu. Kok saya ditinggalkan mantan, tinggalkan calon gitu. Padahal sudah lamaran, nah itu lain untuk persoalan. Solusinya cari lagi ya. Ya, ini dia. Apa tugas Anda di materi konflik sosial ini? Ya, ini dia ringkasan seperti biasa. Oke, nanti setiap sesinya akan ada penjelasan di WA ya, di WAB. Yang kedua, ini dia mahasiswa mampu menguraikan pengertian, dinamika, sifat, dan 5 hipotesis konflik sosial keagamaan. Bedanya dengan konflik sosial. Yang kemampuan ketiga, mampu menguraikan teori konflik sosial menurut Karl Marx dalam ringkasan 6 paragraf. Pak, itu dia. Sampai terakhir, tidak saya baca satu-satu, Pirisa. Haus berbusa-busa. Ya, yang pasti yang jadi perhatian kita ini, teman-teman,
pilihan teman-teman untuk daring saya pertimbangkan betul ya, karena pertama mungkin belum punya kos, yang kedua belum vaksin, yang ketiga ada yang tidak diizinkan orang tuanya, belum ya, ada yang belum diizinkan orang tuanya ke Jogja ya, masih takut ya. Apalagi katanya oh pemene iki cah wedo anak siji-siji ini, saya mantenan. Nggak dilepas dulu ke Jogja setelah dipek wong neng omah wae. Nah, saya hargai itu, saya pertimbangkan walaupun secara institusi rektor, dekan mengharuskan kami dosen-dosen untuk luring, dan karena itu pula saya punya konsekuensi teman-teman untuk memperpanjang langganan Zoom saya. Zoom ini berbayar, bukan gratis. Nah, karena itu juga saya mohon keikhlasannya teman-teman mengikuti permintaan saya ya. Ini terutama di evaluasi ini teman-teman, bahwa penilaian evaluasinya ini dia. Keaktifan itu nanya, berkomentar, dan terutama ini mohon on cam Zoom. Saya hanya akan mengabsen yang on cam aja karena teman-teman minta daring toh. Nah, maka mohon on cam, saya akan presensi yang on cam. Berapa? 20% nilainya keaktifan ini. Salah satunya bertanya ya, tanya dan on cam Zoom. Ini dia. Kemudian tugas mingguan yang individu teman-teman 55%. Nanti akan penelitian, teman-teman akan diminta penelitian mini riset ya, resume lah. Ini resume individu ini dikerjakan hari Jumat ya. Jadi hari Jumat tidak Zoom kelas, teman-teman mengerjakan itu ya. Nah, kemudian Seninnya kita diskusi to the point, maksimal 1 jam ya, biar kuotanya teman-teman tidak boros gitu. Kemudian ada tugas akhir mini riset yang kelompok ini, nanti nilainya 25. Saya kira teman-teman sudah tahu saya ya. Kalau teman-teman ngerjakan kan otomatis nilainya A toh. Gak ada yang seliter Ridwan, Irisa, kamu pokoknya kerjakan tugasnya. Wah, Regar nih ya, baru nongol kau Regar. Kamu ulang Regar? Macam mana Regar ya? Belum lulus? Belum ngambil Pak, baru ini ngambil Pak. Astagfirullahaladzim, kau udah semester 12, baru ngambilnya sekarang. Masih semester 8 Pak. Oh, 8. Oh, si Regar yang satunya ya 12. Ya, lulus semua ya. Niatkan lulus karena jangan ngambil lagi nanti. Jangan ngambil lagi. Oke. Jadi itu dia kawan-kawan semua penilaiannya, keaktifan tanya dan on cam Zoom 20%, tugas mini risetnya 55%, tugas akhirnya yang kelompok 25%, nanti ada presentasinya 100% deh teman-teman sudah itu. Walaupun saya yakin teman-teman bukan tipe mahasiswa yang cari nilai ya, karena kalian semua cari ilmu kan, bukan cari nilai. Nilai itu menyertai saja kan, menyertai saja. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan atau diharapkan? Please. Silakan. Berarti resumenya dari hari Jumat besok ya Pak? Hari Jumat. Siapa yang nanya? Firisa. Ya, dikerjakan hari Jumat. Nanti saya kasih arahan seperti biasa ya. Apa yang harus dikerjakan. Yang terdekat itu besok kalian meneliti apa itu konflik sosial, mengapa terjadi, bagaimana mengatasinya, tapi tidak dari buku. Tanya ke tetangga, tanya ke teman, perspektif sosiologis.
Jadi kalau bisa yang orang tua itu teman-teman ya, jangan Firisa tanya Dina, Dina tanya Puji, Puji tanya Ayu, mutar-muter, pria tanya wanita, pria Prambudi tanya siapa, enggak, tanya kawannya atau masyarakat ya, supaya kita dapat ilmu yang genuine loh. Mereka kan keluar dari pengalamannya, bukan dari buku. Kalau kalian dari buku toh, kita akan dapat ilmu baru. Begitu teman-teman, kalau penelitian lapangan itu selalu dapat kejutan-kejutan ilmu baru. Itu ya Firsa. Nah, hasilnya kita diskusikan hari Senin. Saya menambahkan sedikit. Betul sekali. Ada yang lain? Atau itu yang pertama? Pertanyaan kedua apa Firsa? Mungkin cukup Pak buat teman-teman yang lain dulu. Oh, gitu. Orang catur tunggal ya dirimu Firsa ya? Orang amplas ya? Gimana Pak? Kamu rumahnya Iya, di amplas itu ya, di belakang ya? Ya, Iya, orang kok orang kota, dia orang padat. Yang lain? Sudah? Tak ada? Buat mini riset itu kelompok ya Pak? Betul ya Mas Padul? Kelompok. Dan nanti itu di akhir ya Mas Padul? Sudah lewat setengah semester ke sana. Iya, itu pun quote in quote ya Mas Padul dan teman-teman, jika waktunya cukup. Ya Pak. Nah, itu rencana RPS, rencana pembelajaran semester. Oke. Yang lain? Jangan ragu-ragu supaya di tengah jalan perjalanannya lancar. Siapa yang nanya? Saya Pak. Raise hand. Siapa? Oh, Ridwan. Iya Pak. Raise hand tuh pakai reaction atuan. Ya, gimana Ridwan? Iya Pak. Pak, saya mau tanya tentang apa ya tadi, masalah yang ingin solusi konfliknya itu harus yang dipertanyakan antar golongan apa gimana Pak? Yang mini riset. Bukan yang mini risetnya Pak, tapi yang mingguan itu. Semisal ya mau tanya ke orang tua atau ke Oh, yang besok. Nah, yang untuk konflik sosial. Iya Pak. Ya, nanti kita akan diskusi ya Ridwan dan teman-teman. Konflik sosial itu kan konflik interkomunal toh. Interkomunal itu ya bisa disebabkan oleh religious issue atau isu-isu yang lain. Isu parkir toh, rebutan lahan parkir kan. Isu rebutan lahan jualan. Pokoknya mengalir aja nanti Ridwan ya, teman-teman, supaya kita dapat kemurnian originalitas informasi mereka. Ya, kalau mereka mau melihat konflik sosial keagamaan, ya catat aja. Konflik sosial apa, catat aja. Konflik antar kampung, antar apa. Itu ya, Ridwan, supaya dapat banyak. Gampang kok ya, kalau sudah dikerjakan, gampang sekali. Clear Ridwan? Pak Ustadz, clear? Iya Pak. Kalau masalah kayak kepala desa itu gimana Pak? Gimana? Kalau semisal kayak apa ya? Pilkades itu masuk juga Pak enggak? Iya, masuk. Pilpres, pilgub masuk konflik sosial toh. Tapi isunya isu politik. Menyampur kan isu agama, isu politik, kepentingan kan? Iya toh? Iya. Ada kan tokoh, salah satu capres kita sangat religius sekali waktu pilpres kemarin kan? Sekarang blegedes. Sama aja tuh. Sekarang blegedes kata orang Bantu. Kata orang catur tunggal, blegedes apa blegedes ya? Oke, itu dia. Besok itu Ridwan ya. Sorry, kamu teliti, kalian teliti, kalian diskusikan. Kemudian nanti saya menyampaikan juga.
Oke. Dan nanti ada ada arahannya dari saya ya, ada chatnya nanti apa yang harus ditanyakan. Gampang lah, nikmati ya kuliah ini, nikmati kerjakan, insya Allah Anda dapat A kok ya, ngapain pelit-pelit. Oke, yang lain? Saya izin bertanya lagi, Pak. Ya, Untuk pengumpulan tugasnya itu di e-learning atau di WhatsApp ya, Pak? Atau di WA? kalian pilih mana, mudah mana, pokoknya gitu aja. Baik, Pak. Nah, kalau mudah di WAG saja, karena nggak harus buka SIA toh. Kalau enaknya sih saya enak di e-learning teman-teman, karena nggak downloadan. Tapi banyak keluhannya, Pak, nggak bisa dibuka, Pak, nggak bisa diupload. Nah ya wes, WAG wae. Nah, di WAG aja ya. Sementara di WAG aja. Oke. Ya, yang lain? Dan nanti biasanya selalu ada di chat saya kan, Firly saya kumpulkan jam segini di WAG gitu. Nah, ya, baik. Ada yang lain? Oke, kalau tidak ada, teman-teman mohon diingatkan saya untuk tidak lupa untuk mengirimkan RPS ini ya. Mauludin Setiawan, Pak, apa selalu pakai Zoom? Ya, selain pakai Zoom pakai apa, teman-teman? Untuk 40 orang ini Google Meet. Google Meet ya. Zoom aja, tapi efektif, efisien, tidak bertele-tele ya. Cukup satu tele gitu, to the point. Tidak banyak ngobrolnya, langsung saja ya, supaya maksimal 1 jam maksimal. Syukur bisa 50 menit, bisa 45 menit. Mas Mauludin ya, atau kita nanti diskusikan di tengah perjalanan. Ya, ada yang lain? Cukupkah? Kalau cukup, ya oke. Kalau mungkin, mungkin cukup apa kalau mungkin? Kalau cukup, ini kok jadi Firisa yang nongol di pinnya ini. Oke. Kalau sudah, saya mohon diizinkan untuk screenshot kehadiran Anda ya. Sheet pertama. Wah, Capar belum nyisir. Senyum. 1, 2, 3. Senyum itu sehat. Sebentar, saya manual nyimpannya. Pencet dulu. Mohon ditunggu. Psikologi. Ya, psikologi bukan psikologi ini. Resolusi konflik. Mana teman-teman chatnya? Oke. Kemudian sheet 2 teman-teman. Oke, ini galeri harusnya. Senyum, sheet 2. Sheet 1 masuk lagi. Ya, Kamran masuk lagi. Senyum, sheet 2. 1, 2, 3. Basil gak ada? Oke. Baik, teman-teman yang saya muliakan, yang saya hormati, jika sudah cukup, mungkin kita tutup untuk perkuliahan perdana ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga ilmu ini bermanfaat ya untuk Anda di pekerjaan Anda nanti, di kehidupan Anda nanti, di karir Anda nanti, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberi kesehatan kepada kita semua, sehingga Anda yang semester 6 bisa segera untuk menyusun proposal, yang semester 8 segera lulus ya. Saya mendoakan Anda semua menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup perkuliahan kita dengan bersama-sama melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Alwan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Be careful, Pak. Ya, ditunggu di kampus ya. Ditunggu di kampus Siap. loh. Dosen-dosen kangen sama kalian.